Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashkuruhu astaghfiruhu wa atubu ilaih. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang masih memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka. Salat dan salam sama-sama kita kirimkan ke ruh junjungan alam, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara dimanapun Anda berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu golongan yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastaikis illa qal Allahumma maghfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran." Rawahu Ibnu Hibban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka tidur bersama pakaiannya seorang malaikat, dan malaikat itu tidak akan membangunkannya sampai dia berdoa, "Ya Allah, ampunilah si fulan hambamu karena dia tidur dalam keadaan bersuci." Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidur dalam keadaan berwudu ini didoakan malaikat sampai dia terbangun, "Ya Allah, ampunilah si fulan bin si fulan." Manusia saja ketika mendoakan kita, betapa kita begitu senangnya karena didoakan oleh manusia. Ini malaikat langsung yang mendoakan kita, malaikat yang tidak mempunyai dosa. Mereka taat dan tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin doa mereka tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitab Fathul Barinya, salah satu faidah dari orang yang berwudu sebelum tidur ini, maka sesungguhnya dia telah mempersiapkan dirinya mati dalam keadaan sempurna. Andaikan orang yang berwudu ini menjaga wudunya, kemudian dicabut oleh Allah nyawanya, dipanggil oleh Allah, maka sesungguhnya dia mati dalam keadaan sempurna karena tadi berwudu sebelum tidur. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nah saat ini kita ditimpa musibah virus corona, yang mana pemerintah kita menyarankan dan itu harus kita ikuti agar membersihkan diri, menjaga kebersihan, menjaga daripada berhubungan dengan kelompok-kelompok banyak. Ketika kita batuk, ketika kita sakit, maka jauhkan diri dari orang-orang dan jangan lupa memakai masker. Ini harus kita turuti dan ini bagian daripada perintah Islam, yaitu menjaga kebersihan. Jaga wudu, maka orang yang menjaga wudu, yakinlah Allah akan menjaganya dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam yang membahayakan. Kalau kita baca beberapa bulan yang lalu, media online, Muslim Uighur tak satu pun terkena virus corona. Ketika ditanya kenapa mereka bisa selamat, jawaban mereka hanya satu: kami menjaga wudu, kami memelihara wudu. Maka kepada segenap umat Islam, mari sama-sama kita menjaga wudu. Jangan hanya berwudu ketika mau sholat, jangan berwudu hanya ketika membaca Al-Quran, tapi jagalah wudu dari pagi hingga kita tidur kembali. Ketika batal wudu, berwudu kembali. Itulah yang disebut dengan menjaga wudu. Mudah-mudahan dengan kita menjaga wudu kita dari bangun hingga tidur kembali, kita semua terhindar yang namanya daripada virus corona. Kemudian virus ini merupakan musibah kepada kita semua. Mari sama-sama kita jadikan musibah ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena andaikan kita tidak merasa mendekat kepada Allah dengan adanya musibah ini, apalagi virus yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini adalah tempatnya musibah, dunia ini adalah tempatnya amal ibadah. Mari sama-sama kita jadikan musibah ini
sebagai sarana dan motivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.